Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih berbincang terkait dengan arus balik, seperti apa evaluasinya 2 hari ini, kemudian juga bagaimana antisipasinya di gelombang kedua nanti yang diprediksi terjadi pada 30 dan juga 1 Mei mendatang. Nah, saya masih bersama dengan Bu Shelfie Arifin dari ASDP, kemudian ada Bu Lisha Oktaviana dari Jasa Marga dan juga Pak Joko Setiowarno, pengamat transportasi dari MTI. Saya lanjut ke Bu Lisha. Jadi Bu Lisha, kalau untuk evaluasi arus balik beberapa hari ke belakang ini dari Jasa Marga seperti apa? Ya, kita melihat betul memang ada peningkatan mulai di sore hingga malam hari. Jadi kita sudah akan pasti siapkan beberapa pengaturan dan juga sudah kami lakukan pada saat arus mudik kemarin ya. Seperti yang saat ini masih berlangsung, ada one way yang diberlakukan dari kilometer 414 gerbang tol di Kali Kangkung sampai dengan di Cikampek kilometer 72 dan dilanjutkan kontraflow hingga kilometer 47. Jadi hal ini, rekayasa lalu lintas ini memang dilakukan untuk mengantisipasi adanya kendaraan sejumlah kendaraan yang akan memasuki Jakarta hingga nanti prediksi puncak gelombang kedua arus balik Lebaran tahun ini. Oke, itu tadi tentu bekerjasama juga dengan kepolisian, ada diskresi polisi di sana. Kalau melihat skema antisipasinya, Bu Lisha, sebenarnya skema kita ngomongin arus mudik juga ya, mungkin bisa digunakan di arus balik ini. Skema baru yang digunakan sehingga rasanya kok mudik ini tahun ini lebih lancar tuh apa sih, Bu? Ya, apabila kita melihat dari kapasitasnya yang memang perbedaan dengan dari tahun lalu adalah kita telah melakukan pelebaran Jakarta Cikampek yang semula 3 lajur menjadi 4 lajur di kedua arah. Jadi sudah ada 8 lajur secara total yang bisa dimaksimalkan untuk mengantisipasi kendaraan yang masuk dan keluar Jabodetabek melalui Jakarta Cikampek. Dan kami juga telah menyiapkan beberapa ruas fungsional baik di Solo Jogja maupun di Japek 2 Selatan untuk mengantisipasi kendaraan nanti arus balik dari Bandung menuju Jakarta. Lalu juga adanya rekayasa lalu lintas yang memang kan dengan adanya penambahan lajur di Jakarta Cikampek, jadi tidak perlu one way sampai dengan di Jakarta Cikampek, cukup sampai di kilometer 72. Hal ini juga membantu pengaturan lalu lintas sedemikian rupa sehingga masih ada akses untuk dari Jakarta ke Bandung dan begitu sebaliknya. Lalu di gerbang tol Cikampek utama yang memang menjadi salah satu titik distribusi lalin terbesar, itu sudah disiapkan juga optimalisasi gardu semula 24 menjadi 32, dan juga betul sekali koordinasi dengan seluruh pihak kepolisian, pihak Kementerian Perhubungan, PUPR dan BPJT untuk bagaimana kita bisa berkoordinasi melakukan pengaturan rekayasa lalu lintas sesuai dengan SKB yang telah ditetapkan, dan juga Jasa Marga memiliki inovasi teknologi berupa data traffic counting untuk bisa memberikan masukan gitu ya, lalin per jamnya kepada pihak kepolisian, perhubungan untuk bisa membantu memutuskan tindakan yang diperlukan mengantisipasi lonjakan lalu lintas ke depannya. Oke, jadi secara cepat ketika data itu masuk terjadi peningkatan langsung diambil tindakan, kemudian fasilitasnya juga sudah memadai, diskresi polisi membantu di sana, lancar lah itu ya lalu lintas di tol begitu ya. Tapi spesifik soal tol Kalihurip, Bu Lisha, ini ada skema pengalihan informasinya ke tol Kalihurip ini. Dijelaskan dong Bu, nanti tembusnya ini ke wilayah mana saja ya? Ya, betul sekali. Skema pengalihan ke tol Kalihurip ini juga untuk mengantisipasi kendaraan yang memasuki Jakarta melalui Cikampek dari arah Trans Jawa. Jadi setelah dilakukan one way sampai kilometer 72 Cikampek, pengguna jalan yang dari arah Jakarta menuju arah timur itu akan dialihkan keluar di gerbang tol Cikampek kilometer 72 dan bisa melanjutkan perjalanannya melalui Jalan Nasional Pantura. Lalu untuk pengguna jalan yang dari arah sebaliknya, dari arah Jakarta menuju Bandung, itu melalui tol Cipularang juga bisa masih berlaku normal, dan pengguna jalan dapat memasuki gerbang tol Kalihurip utama, selanjutnya keluar Sadang kilometer 76, kemudian bisa melewati kota Purwakarta melalui jalan arteri, atau bisa exit di Dauwan melalui gerbang tol Kalihurip 1 dan bisa melalui Purwakarta atau Cikampek melalui jalan arteri. Oke, lengkap. Terima kasih Bu Lisha, ini penjelasannya memang ini juga menjadi pertanyaan karena memang skema yang baru juga diberlakukan. Saya langsung ke Pak Joko. Pak Joko, jadi kalau melihat evaluasi arus mudik dan juga arus balik gelombang pertama lah 24 hingga 25 April sejauh ini yang bisa Anda berikan catatan kritisnya kira-kira apa? Ya, tadi secara umum memang sudah lancar ya. Mungkin hal-hal kecil aja yang nantinya perlu menjadi perhatian tidak terulang di musim lebaran berikutnya. Misalnya untuk angkutan barang. Mungkin angkutan barang ini informasi pemerintah diberikan kepada pengusaha barang sebenarnya 1 bulan sebelum dilaksanakan. Sehingga
barang-barang yang diangkut dan jenis barang dan jenis kendaraannya juga bisa sesuai aturan. Kami di lapangan masih melihat kendaraan-kendaraan itu ya lebih dari 2 sumbu. Oh ya. Kemudian komoditas yang diangkut itu tidak hanya sembako dan beberapa komoditas yang ditentukan, tapi ada yang bawa mebel, ada yang bawa perangkat-perangkat lainnya, termasuk juga ada sepeda motor yang baru. Nah ini kan sebenarnya tidak boleh. Nah ini jangan terulang karena kalau masih terjadi nanti mereka akan cerita pada temannya, boleh kok lebaran kita bawa ini nggak diapa-apain. Nah itu loh. Nah, ini jangan terulang. Jadi informasi itu sebaiknya sebulan sebelum pelaksanaan. Selama ini kan selalu mendekat kira 1 minggu, sehingga karena pengusaha-pengusaha angkutan barang atau pemilik barang ini kan terutama angkutan barang ya itu tidak semuanya punya badan usaha. Kalau dia plat hitam belinya pribadi karena dia nggak tahu bahwa ada aturan seperti ini. Sementara dia sudah beli tiket masuk pelabuhan, apakah ditahan juga kasihan kan? Nah itu yang menjadi persoalannya. Nah kemudian untuk pemudik motor, ya saya kira untuk mudik gratis tahun ini jauh lebih banyak, Pemda banyak ikut serta. Tahun depan harus dilipat gandakan lah, ya ke Lampung itu kami lihat masih banyak, cukup banyak menjadikan membawa anak-anak. Padahal sampai di Pelabuhan Bakauheni atau Panjang mereka masih menjalani perjalanan 6 sampai 10 jam. Itu kan cukup lama sekali kan. Nah, gimana tahun depan itu mudik ke Sumateranya ditambah. Ya, ditambah dan itu tidak hanya ke ibu kota provinsi terlalu dekat kok ke Bandar Lampung, tetapi ke kota-kota ibu kota kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Itu lebih mendekati. Ya, artinya kita harus mengurangi itu dan saya yakin tahun depan akan lebih banyak lagi sepeda motor. Dan pada sejam puncak juga biar tidak terlalu banyak di jalan di puncak, mungkin pada saat itu perlu penambahan, tetap dengan Ciwandan tapi penambahan untuk penampungan. Ini penting memang mereka pada malam hari, kalau pagi hari lengang lah ya gantian, Ya. bergantian dan diberi informasi bahwa kalau malam itu khusus untuk sepeda motor aja, sehingga yang truk-truk ini bisa memaklumi. Nah gantian pagi itu untuk yang angkutan barang, sehingga mungkin kemarin ada yang sebenarnya merasa kok sudah lama nggak dinaikkan, mereka bisa menerima itu, ya itu ya mungkin ulasan yang ringkas sehingga nanti ada bisa hal-hal lainnya lebih detailnya nanti kami juga ini masih ke Indonesia Timur melihat seperti apa tuh untuk perairan, ya itu penting juga terkait juga dengan cuaca dan sebagainya. Nah itu Ya dia mudah-mudahan Pak Joko. harus Yang balik. Ya. yang saya mau tanyakan juga sebenarnya terkait cuaca. Ini BMKG juga sudah merilis bahwa memang ada cuaca panas ekstrim ya beberapa waktu ke belakang ini. Untuk pengendara itu sendiri, baik itu pengendara sepeda motor ataupun yang kemudian menggunakan mobil, yang harus diantisipasi betul-betul ketika akan nanti arus balik, apalagi puncaknya masih kita tunggu, prediksinya 30 April, apa saja Pak Joko? Ya kalau pemotor sebenarnya dia nggak usah tiap 1 jam istirahat saja lah. Karena posko-posko itu kan banyak juga ya, terutama di Pantura, mereka harus istirahat. Kalau mobil juga sama, ya 3-4 jam. Kalau rest areanya penuh di tol, ya itu keluar saja. Ya keluar tol jauh lebih banyak. Dan kalau hujannya tinggi, saya pikir kalau ini yang agak bahaya di tol itu, tapi kalau itu tidak mudik memang agak bahaya, ada aquaplaning. Jadi itu yang membahayakan. Tapi kalau mudik ini kan kecepatannya rendah, insya Allah nggak terjadi, tapi harus diantisipasi lah, ya, terutama yang pemotor ini. Tiap 1 jam mereka harus istirahat. Jadi untuk menjaga kondisi badan tetap prima dan jangan terlalu bernafsu untuk cepat tiba di lokasi. Dan ini rentangnya juga masih panjang kan. Ya mudah-mudahan ini seperti harus balik tahun lalu sama lancarnya. Dan kita lihat juga angka kecelakaan tahun ini alhamdulillah turun juga. Turun ya? Kompas TV juga akan bahas berikutnya untuk kecelakaannya seperti apa. Ini cukup menarik dan makin menurun makin bagus. Nah, tapi masih ada juga itu yang mudik menggunakan roda 3 atau mobil bak terbuka, itu harus diantisipasi. Jangan banyak terjadi seperti itu lagi. Oke. Terima kasih Pak Joko catatannya ini, semoga bisa menjadi bantuan juga ya, kemudian antisipasi bagi mereka pengendara yang akan kembali beberapa waktu ke depan ini. Bu Shelfie, masih terkait dengan imbauan Presiden ini kan tentunya kalau dari ASDP sendiri mungkin saja bisa terjadi ada beberapa pemudik yang akhirnya memutuskan untuk mengganti tanggal kembalinya ke perantauan, ke Jawa khususnya, kemudian ingin membeli tiket secara dadakan lah, let's say begitu. Apa yang harus diketahui mereka? Masih bisa nggak sih untuk pemudik yang akan kembali ini membeli tiket dadakan? Baik, kalau untuk para pemudik yang ingin membeli tiket dadakan, tidak saya sarankan. Karena mungkin saya menginformasikan saja ini ya,
untuk tanggal 30 April tiket kami ini sudah terjual sebanyak 55% untuk kendaraan roda 2. Jadi ini angkanya terus naik ya gitu. Ini kan data per tadi malam. Jadi saya sarankan para pemudik membeli tiket minimal H-1 ataupun juga mungkin jauh-jauh hari sebelumnya, karena tiket kita kan juga sudah tersedia H-60 ya. Jadi saya sarankan untuk bisa langsung mengamankan tiketnya, khususnya untuk jam-jam yang memang mungkin mereka lebih favorit gitu ya, untuk mengambil jam-jam yang lebih mereka nyaman. Seperti itu, Mas. Oke, skema apa yang kemudian menurut ASDP ini terbaik tahun ini mendukung arus mudiknya yang akan dipertahankan di tahun depan, Bu? Mungkin misalnya penggunaan Ciwandan dan juga lain-lainnya. Apa yang kira-kira ini harus dipertahankan tahun depan dan apa yang kemudian menjadi catatan yang bisa diketahui pemudik kali ini hingga nanti di arus balik bisa diantisipasi? Ya, baik. Untuk arus mudik kali ini, pertama mungkin saya sampaikan juga apresiasi kepada para pemudik yang sudah memiliki tiket. Karena memang data tahun ini jauh lebih baik, walaupun kami tetap berharap semua pemudik 100% sudah memiliki tiket dulu sebelum masuk pelabuhan, minimal H-1 gitu ya. Karena kalau data kami kemarin pas arus mudik sudah sampai dengan sekitar 90% gitu. Dan juga kami berharap para pemudik ini juga bisa memperbaiki data manifestnya nih gitu. Karena ketika membeli tiket itu harus menginput seluruh data penumpang yang ada di dalam kendaraan gitu. Karena ini sebenarnya adalah perlindungan dan juga hak asuransi atas para pemudik yang ada di dalam kendaraan. Kemudian juga kami berharap juga pengemudi bisa mengatur waktu kedatangan di pelabuhan, karena ini juga untuk supaya mengatur kapasitas di pelabuhan gitu ya, sehingga juga nanti pengemudi tidak merasa atau para pemudik ini tidak merasa menunggu terlalu lama gitu. Karena memang sebenarnya perlu diketahui juga bahwa kalau di pelabuhan kami ini agak berbeda dengan tempatnya Mbak Lisha nih. Kalau Mbak Lisha itu kan kalau jalan tol flowing gitu ya, terus dapat kendaraan terus. Kalau di tempat kami sistemnya batching gitu. Jadi ketika kendaraan masuk di pelabuhan karena ujungnya udah laut gitu, mereka harus menunggu sehingga ketika kapal datang nanti kendaraan loading turun dari kapal yang baru datang, kemudian kendaraan juga naik ke atas kapal. Untuk ke dalam kapal itu kan juga harus diatur gitu ya, diparkir di dalam kapal, itu perlu waktu. Kadang-kadang juga ketika cuaca mungkin nanti agak bergelombang lautnya, sehingga kapal ini perlu waktu agak sedikit lebih lama untuk sandar. Itu memang pasti ada perlu waktu. Jadi memang pasti akan ada waktu tunggu. Selama kemarin arus mudik memang kami perhatikan, alhamdulillah arus mudik ini cukup padat, tapi memang juga lancar dan tertib. Saya rasa yang kita harapkan semua adalah tertib gitu ya. Jadi kami harapkan di arus balik ini juga semua pengemudi ataupun semua pemudik sudah, yang pertama pasti memiliki tiket minimal H-1 sebelum masuk pelabuhan, kemudian juga memastikan seluruh data penumpangnya terisi dengan baik dan benar. Belilah tiket secara mandiri ataupun juga di agen resmi kami, kemudian juga atur waktu kedatangan gitu. Dan tadi seperti Pak Joko bilang juga, kami menyarankan para pengemudi ini ataupun para pemudik memastikan kendaraan dalam keadaan yang baik gitu, juga pengemudi dalam keadaan sehat. Karena memang cuaca ini lagi ekstrim panasnya gitu ya, di area tempat kami juga lumayan panas. Untuk roda 2 kami sarankan untuk memastikan mungkin bahwa ekstra minum gitu ya, juga mungkin berlindung atau berhenti kalau memang terlalu panas gitu ya, sehingga bisa memastikan semua perjalanan mudik ini bisa aman dan nyaman. Seperti itu, Mas. Soal infrastruktur cukup Ibu ya, terkait dengan pelabuhannya, jumlah pelabuhannya, dermaganya maksud kami. Kemudian juga untuk kapalnya, kemarin penggunaannya cukup ya. Apakah akan ada tambahan mungkin tahun depan? Kalau tahun depan dermaga mungkin, kalau di dermaga di tempat kami ya belum ada, Mas. Tapi mungkin kami akan bekerja sama dengan pihak mitra-mitra kami untuk penambahan dermaga. Kayak kemarin kan di Ciwandan saya rasa sangat membantu gitu ya. Oke, alternatif ya? Betul, pelabuhan alternatif penambahan tentunya kan kami juga akan bekerja sama dengan pihak regulator, karena kan kalau wewenang untuk menambah dermaga di mana ini kan memang harus kerjasama dengan kolaborasi dengan regulator yang memutuskan, dan juga nanti kan ini wilayahnya kan bukan wilayah kami, Mas gitu. Jadi memang ada pihak-pihak lain juga yang memang harus kita kerjasama seperti itu. Oke. Tapi kalau melihat datanya hingga tahun ini, hingga hari ini begitu ya, ini masih dinilai lancar dan bukan tidak mungkin skema-skema seperti Ciwandan alternatif, kemudian juga panjang dari Bakahuni ke sini ini maka akan digunakan tahun depan Ibu ya? Betul sekali. Kita ke Jasa Marga. Jadi Bu Lisha, catatannya untuk musim mudik tahun ini dan arus balik volume pertama lah bisa dibilang kayak gitu, apa yang kemudian dicatat secara kritis oleh Jasa Marga, apa yang kemudian harus diperbaiki hingga nanti pemudik bisa mengantisipasi di arus mudik atau arus balik 30 April ke depannya?
Ya, Jasa Marga melihat memang secara keseluruhan pada saat periode arus mudik kemarin ada beberapa hal yang memang kita rasa menjadi manajemen kunci untuk mengatur arus lalu lintas mudik tahun ini. Salah satunya adalah betul bagaimana kita bisa menyiapkan kesiapan infrastruktur jalan tol seawal mungkin, seperti penambahan kapasitas yang tadi telah saya sampaikan, pelebaran Jakarta Cikampek gitu ya untuk mengantisipasi titik-titik kepadatan, dan juga disiapkan beberapa jalur fungsional gitu ya, dioptimalisasi semua gardu transaksi, penambahan petugas, jadi penambahan titik-titik transaksi di gerbang tol, lalu juga penting sekali adanya koordinasi yang intens dengan lintas sektoral gitu ya, dan juga dengan pihak kepolisian, perhubungan, PUPR, BPJT. Tentunya hal ini dengan adanya koordinasi, tadi penyampaian informasi, lalu ada pemutusan keputusan yang bersama, ini juga bisa membantu bagaimana nanti rekayasa lalu lintas di jalan tol bisa berjalan dengan baik. Lalu yang tidak kalah penting adalah catatan kami di sini dengan inovasinya traffic counting itu juga sangat sekali membantu bagaimana kami bisa menyampaikan data kepada para pihak untuk bisa digunakan untuk mengambil keputusan, itu juga menjadi salah satu evaluasi kami untuk bisa ditingkatkan di periode mendatang. Lalu juga banyak sekali evaluasi yang kami dapati juga pada saat arus mudik kemarin, salah satunya adalah kekurangan saldo di elektronik ya. Ya, itu juga tercatat kemarin sampai dengan kemarin mencapai 12.000 kendaraan yang kekurangan saldo. Jadi ada gangguan sekecil apapun bisa dibayangkan itu pada saat transaksi bisa mengganggu flow kendaraan yang memang sudah diatur sedemikian rupa. Jadi kami tidak henti-hentinya menghimbau kepada masyarakat untuk memastikan kecukupan saldo elektronik gitu ya. Contohnya misalkan dari Semarang ke Jakarta bisa diisi minimum saldonya 400 atau 500.000 gitu ya. Lalu bisa dari yang Surabaya sampai ke Jakarta bisa disiapkan saldo minimumnya 800.000. Dan hal ini bisa dibantu melalui mobile aplikasi kami, Travoy. Jadi pengguna jalan bisa merencanakan perjalanannya dan bisa dikalkulasi dulu tarif tolnya yang nanti rute yang akan dilalui. Nanti bisa dicek, jadi dipastikan dulu kecukupannya. Lalu juga yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa mematuhi rambu dan petugas yang ada di lapangan. Jangan sampai nanti mengganggu atau merusak flow yang sudah diatur sedemikian rupa, lalu akan bisa terjadi silang gitu ya kendaraan, dan ini juga bisa menghambat kecepatan yang sudah diatur melalui beberapa rekayasa lalu lintas. Dan kami juga mengapresiasi kepada seluruh masyarakat yang sudah mengikuti anjuran gitu ya, tidak berlama-lama di rest area, bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, bekerja sama dengan petugas di lapangan, dan juga kepada seluruh pihak yang memang telah berkoordinasi bekerja sama dengan Jasa Marga dalam mewujudkan perjalanan yang tadi mudik aman dan berkesan di tahun ini. Sedikit Bu Lisya tambahan untuk rest area, apa yang kemudian dievaluasi? Apakah sudah baik kebijakan dan juga kepatuhan masyarakatnya tahun ini? Ya, terlihat memang di tahun ini kita memperlakukan beberapa penyesuaian flow arus masuk keluar kendaraan ke rest area. Hal ini juga dilakukan dalam upaya untuk bisa menghindari adanya penumpukan di rest area itu sendiri. Jadi himbauan yang telah kami sampaikan juga ini cukup baik diterima oleh masyarakat gitu ya, untuk bisa sama-sama mematuhi. Kita juga berkoordinasi dengan tenan yang ada untuk bisa menyajikan makanannya lebih cepat gitu ya, dengan adanya layanan lantatur atau drive-thru. Ini juga cukup membantu. Kami juga berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk bisa memastikan kecukupan bahan bakar di SPBU yang ada di rest area, dan juga koordinasi tadi tidak henti-hentinya dengan pihak kepolisian ya, bagaimana petugas di lapangan mengatur dan mengamankan kendaraan, khususnya arus flow masuk keluar kendaraan di rest area. Oke, terakhir Pak Joko, kira-kira harapan yang bisa Anda sampaikan mungkin dari perwakilan masyarakat juga ya, yang menggunakan fasilitas-fasilitas untuk moda transportasi mudik tahun depan yang harus dilakukan, yang masih bisa dilakukan lebih baik lagi, kira-kira apa Pak Joko? Gini, program mudik gratis itu harus ditambah jumlahnya. Mudik gratis. Tapi jangan menggunakan mudik gratis bis yang tidak terdaftar. Ya, jadi tahun ini masih banyak bis-bis yang tidak terdaftar di Kementerian Perhubungan. Itu tentunya bisnya tidak ada jaminan keselamatan. Ya, jangan diserahkan pada EO, tapi berikanlah dicek. Ada spionam cara mengeceknya. Ternyata tahun ini beberapa penyelenggara itu menggunakan bis pariwisata yang tidak terdaftar. Ini sangat membahayakan sekali, apalagi nanti kita sudah usulkan bagi kecelakaan dengan bis-bis atau kendaraan tidak terdaftar di Kementerian Perhubungan, ya, tidak ada pendaftaran ulang. Nah, itu jangan diberikan santunan. Ini penting, Pak. Ya, jadi tahun depan harus seragam, dan kemudian kalau bis gratis ini, mudik gratis ini, milikilah satu aplikasi sehingga tidak double. Jadi dia daftar satu untuk
satu, jadi bukan satu untuk beberapa tempat. Karena peminatnya cukup banyak, sehingga kalau dia lebih dari satu, itu mesti ada tempat yang kosong. Sayang sekali. Gitu. Untuk kebijakan di lapangan, di jalan tol misalnya, diskresi kepolisian, kebijakan-kebijakan untuk mengatur lalu lintasnya, seperti apa Pak Joko? Saya kira rekayasa lalu lintas yang dilakukan sudah cukup baik, ya. Artinya pilihan-pilihan yang lebih tepat pada saatnya, bagaimana kontraflow, bagaimana itu untuk one way. Cuman memang one way ini ada kelemahannya adalah kalau bagi yang mau jemput pemudik, ini butuh waktu lama. Ya, kemarin itu di Bantar Gebang butuh 12 jam karena dia lewat jalur arteri kan agak lebih lama. Ya. Memang lebih idealnya kontraflow saja, jadi lebih berkeadilan, ada satu lajur walaupun dari Semarang mereka bisa menjemput lebih cepat ke pemudik yang masih baru. Itu kelemahannya di situ. Tapi kalau di Cikampek memang karena belajar di tahun lalu itu ada satu lajur untuk diterap kontraflow, karena satu lajur untuk mereka ke Jakarta untuk kembali lagi. Nah, tapi yang ini yang dari Semarang saya kira tahun depan mungkin dipertimbangkan satu lajur diberikan untuk arus baliknya, entah itu pada saat mudik maupun balik, jadi yang berlawanan lah. Ya, ini masih berlangsung ya arus balik hingga kemudian nanti 30 April, 1 Mei diprediksi juga akan menjadi lebih puncaknya atau puncak gelombang kedua di arus balik ini 30 April 1 Mei. Kemudian juga tadi masyarakat juga sudah diimbau beberapa hal terkait dengan arus balik, penggunaan moda transportasi apapun itu. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Shelfie dan Bu Lisha. Pak Joko Setiawarno, pengamat transportasi MTI, kemudian juga ada Bu Lisha Oktaviana, Korkom, dan juga Community Development Group Head PT Jasa Marga, dan sebelumnya ada juga Bu Shelfie Arifin, Corporate Secretary PT SDP. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu pagi ini untuk kemudian sharing dan juga berdiskusi di Sapa Indonesia Pagi. Tentu kita harapkan bisa lancar arus baliknya hingga nanti tahun depan juga bisa lebih lancar lagi arus mudik dan arus baliknya, dan apresiasi sebesar-besarnya bagi semua pihak yang terlibat dan tentunya bagi Anda masyarakat yang sudah patuh dalam kebijakan-kebijakan arus mudik tahun ini. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu. Saudara, usai jeda kami masih akan memantau sejumlah titik arus balik. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Dunia kita silaturahmi.